Tutorial penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Nah, pertama kita buka laptop kita. Di layar biasa sudah ada Microsoft Word, tinggal klik 2, atau kita akan buka Start, lalu kita cari Microsoft Office, kita klik, lalu kita cari Word, Microsoft Word. Kita klik 2, maka dia akan muncul. Nah, silakan untuk menulis. Setelah itu kita akan belajar bagaimana memudahkan Microsoft Word. Nah, pertama ini saya sudah punya contohnya, saya akan melakukan. Pertama kita shift di dulu, shift tanda panah yang paling ujung kanan, lalu kita ingin tulisannya gede semua, kita akan buka ini, kita klik ini, lalu kita cari yang uppercase. Nah, tulisannya jadi berubah. Lalu kita ingin kita tebalkan, kita tinggal klik bold atau Ctrl D. Terus kita mau judulnya itu di tengah, kita tinggal klik center text. Nah, setelah itu kita mau atur paragrafnya, jadi kita blok dulu. Kita ingin paragrafnya misalnya 1,5 line. Nah, teman-teman. Nah, lalu kita ingin tulisannya semuanya di tengah gitu. Tulisannya di tengah, kita mau pakai justify ini. Lalu udah berubah. Nah, kita tinggal kalau ingin dimasukkan tulisan ke sini, kita bisa tekan tab. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Jadi di keyboard itu ada tulisan tab sebelah kanan paling atas. Nah, lalu kita ingin mengatur ukuran kertasnya, kita tinggal buka backlight all. Ini ada size-nya, ingin apa, kertasnya saya coba ingin A4, terus ukuran ininya, mesinnya saya inginnya yang normal, kebetulan sudah normal, bagi klik. Nah, jadi ini untuk merapikan. Terus kita ingin membuat tabel, tinggal insert. Jadi ini kita sudah begini ya, kita lanjut membuat tabel di bawahnya, misalnya ini saya coba. Nah, ini ada chart, kita tinggal pilih letaknya, lalu pilih, di foto saya pilih yang pertama aja, atau yang kedua boleh juga ini yang kedua. Nah, kita oke kan. Jadi akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ya, banyak jenisnya, silahkan pilih. Lalu kita rubah nih kategorinya, misalnya ini nama anak, kita buat di sini namanya Dina, Tira, Romi, siapa lagi, Nanda. Nah, kalau kita ingin tabelnya tidak kita pakai, tidak apa-apa, kita tinggal delete saja. Nah, terus kolomnya kita tinggal delete saja. Nah, ini kita rubah dengan nilai an. Nah, nilainya kita kasih 80, kita bisa rubah, tidak itu 90, ini 100, ini 80. Nah, teman-teman, ini apa itu sudah jadi ini. Jadi, nah teman-teman ini kan susah ya, nggak bisa digerakkan. Nah, jadi kita bisa klik kanan, lalu kita buka web text. Nah, kita lihat di sini ada behind text, agar kita mudah untuk memindah-pindahkannya. Nah, ini mudah dipindahkan. Nah, ini teman-teman ya, cara membuat grafik. Selanjutnya saya akan ajarkan tentang cara membuat tabel. Nah, teman-teman, saya akan membuat tabel di bawahnya. Ini mudah sekali, tinggal ambil insert, lalu kita lihat di tabel, ini ada tulisan tabel. Nah, kita tinggal shift ya. Oh ya, kalau salah tinggal di undo, ini ada tanda undo. Kita tinggal apa, contoh di shiftnya ditekan, lalu kita tekankan kursor kita mau berapa kolom. Nah, nanti kita enter, jadi jadi. Nah, kita buat ininya namanya nomor misalnya ya, terus nama, alamat, pekerjaan. Nah, kita ingin meluruskan di tengah-tengah, maka ini ada tanda panah, tinggal diklik saja jadi blok, lalu kita tengahkan ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita lakukan. Oke teman-teman, kita lanjutkan cara membuat watermark. Kita tinggal klik backlight out, lalu di sini ada watermark. Kita tinggal memilih seperti ini boleh, dia akan muncul
kertasnya ini, atau kita mau menghapusnya juga kita remove. Oke, dia akan kembali seperti semula. Lalu kita ingin menggunakan text border, kita tinggal klik kita mau yang mana, itu kita nantinya pakai yang kita lihat, coba kita tinggal klik, nah dia akan muncul seperti ini. Lalu boleh teman-teman cari yang lain ininya ini ya, kalau untuk mencari modelnya kita tinggal klik aja, nah dia akan berubah. Oke teman-teman, nah setelah itu kita coba akan menggunakan tulisan. Kita ingin tulisannya tidak ini, maka kita akan blok dulu. Kita tulisannya pengennya an instrument, kita akan blok nama kita ini, lalu kita akan instrument, langsung berubah ya teman-teman, dan ukurannya juga bisa berubah. Kita inginnya 12, maka ukurannya akan berubah menjadi 12. Lalu kita ingin misalnya tulisannya miring, tinggal kita klik angka ini, huruf I, nah dia akan berubah menjadi miring, atau dia ada garis bawah, tinggal kita rubah. Nah teman-teman, nah juga jika teman-teman ingin merubah semua tulisannya, misalnya jadi misalnya semuanya huruf depannya besar-besar semua, maka bisa diklik ini kapitalis each word, maka dia akan berubah depan-depannya ini. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba untuk meletakkan gambar di sini. Pertama kita cari dulu gambarnya mana di file kita, misalnya nih lah, kita coba logo ini. Kebetulan ini ada logo ya ini. Ini kita coba logo. Nah, kita copy. Caranya adalah pertama kita klik filenya ini, lalu klik kanan, lalu di sini ada copy, kita klik, lalu kita pindahkan ke file yang tadi. Kita klik kanan lagi, paste. Nah ini teman-teman, misalnya kita ingin letakkan ini teman-teman. Nah ini nggak bisa digerakkan, teman kita pakai web text, nggak bisa dipindahkan. Terus kita pakai foot, pakai paling atas tinggal kita klik ya ini. Nah kita pakai header, misalnya kita ingin pakai header untuk tulisan atau angka, tidak bisa. Tinggal pilih teman-teman mau yang mana, bisa pilih yang ini. Tuh teman-teman, sudah ada, kita bisa pilih macam-macamnya. Sudah ada halaman. Tapi kalau kita close di berikutnya, close-nya, ya mungkin demikian dulu tentang Microsoft Word, dan kita akan lanjutkan ke Microsoft Excel. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada dalam layar itu ada Microsoft PowerPoint, atau juga melalui Start seperti tadi di Word dan Excel. Lalu kita klik saja. Nah, di sini akan muncul model presentasi. Nah, kita bisa memilih inginnya seperti apa desain kita. Maka klik di sini desain.
Nah, di sini banyak sekali modelnya bisa dipilih, maka saya pilih adalah salah satunya. Nah, ini atau boleh ini lah, ini mungkin ya. Nah, di sini. Nah, ini di sini nanti kita bisa menulis judulnya apa. Misalnya kita tulis tadi yang ini ya, teman-teman. Kita mau eh, tentang karakter dan penyebab. Kita bisa kopikan dari sini, copy, lalu kita pindahkan ke sini. Misalnya ini ya. Kita ingin judulnya ini misalnya. Nah, di sini sudah ada. Kita misalnya ingin merubah warnanya, kita tinggal mengambil ini font color, kita ingin merubah jadi warna hitam misalnya ya. Nah, ini juga bisa. Atau kita akan kecilkan, mudah sekali, tinggal uh, mengecilkan dengan seperti anak panah seperti ini ya. Nah, ini kita kecilkan fontnya seperti ini. Nah, kita boleh ambil maunya kita, bisa ganti hurufnya jadi nih agensi. Nah, kita boleh tambahkan mungkin besar atau kita mau kecilkan. Nah, ini dibesarkan atau dikecilkan, dibesarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau mau menempelkan seperti ini, klik aja bloknya, buat B-nya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kita mau menambahkan selanjutnya, maka kita bisa klik kanan. Nah, kita akan tambah atau kita boleh juga duplikat ya. Maunya seperti ini atau kita mau yang baru slide-nya, boleh. Seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau cara kita memasukkan grafik ke dalam ini? Mudah saja, tinggal di klik insert chart di sini. Nah, kita pilih ini ya teman-teman. Kita oke kan? Nah, di sini langsung akan muncul kategori seperti di Excel dan di Word tadi. Nah, tinggal teman-teman rubah misalnya ya Senin, Selasa, misalnya ya Selasa, misalnya Rabu, dan captionnya misalnya Dina, Sinta, Randi, Juli, misalnya ya. Kita mau misalnya ini. Nah, setelah itu kita ingin judulnya piket kelas misalnya. Piket kelas. Nah, kita tinggal klik saja. Kita mau tengah-tengahkan juga bisa. Kita tinggal blok. Lalu kita tinggal cari center. Nah, lalu tulisannya juga kita bisa kita tebalkan. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk membuat ini grafik. Lalu bagaimana cara menghapus misalnya seperti ini, kita menghapus agar tidak ada, maka dia tinggal di delete slide-nya. Nih, nah teman-teman. Nah, lalu kita pengen lagi nambah slide baru. Nah, ini teman-teman, nah teman-teman ingin menambahkan gambar. Nah, ini bisa diklik di sini teman-teman. Kita cari gambarnya misalnya di sini apa ya. Kita contohkan ini ya teman-teman. Lalu kita insert. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ingin seperti apa ini bisa kita menggunakan formatnya mau apa, mau ini ya model-model desainnya kita bisa seperti ini. Nah, kita mungkin bisa juga nambah tulisannya tugas matematika. Nah, gitu teman-teman. Lalu kita tengah-tengah di blok. Nah, lalu kita ini kita pengen mau rubah warnanya misalnya jadi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu misalnya kita mau save as juga bisa teman-teman. Kita save aja duluan ya, takut hilang. Ini kita save as, lalu kita masukkan ke tempat yang kita inginkan dengan memberikan judul misalnya tugas 1, maka kita save saja. Nah, begitu teman-teman. Nah, lalu kita ingin melanjutkan menggunakan animasi. Nah, itu pun bisa kita buat animasi ya. Animasi yang mudah saja kita buat animation. Di sini banyak animasinya. Nah, kita pilih yang mana? Misalnya ini ya teman-teman. Kita pilih misalnya kayak ini. Nah, begitu teman-teman. Atau nanti yang ini kita pilih misalnya kita klik dulu gambarnya. Nah, teman-teman.
Nah, teman-teman ingin men-slideshow-nya, itu mudah saja. Kita bisa record ya teman-teman. Record dulu slideshow-nya berapa. Nah, kita mulai start from beginning slideshow. Nah, kita start recording-nya dulu. Oke. Nah, gitu teman-teman, di sini ada. Nah, teman-teman, di sini ada. Ini kita stop saja, teman-teman. Nah, di pause. Resume lagi kita bisa kalau ingin melanjutkan. Terus kita, nah seperti itu ya teman-teman. Nah, terus, nah kita juga bisa rekamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu cara kita slideshow-nya teman-teman. Nanti kita save. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah untuk tempat kita pengen slideshow-nya seperti apa. Ini kalau yang ini reading model secara ini ya juga bisa. Kita bisa rekamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tinggal diklik. Ini nah, kita juga bisa merekamnya di tekan enter, enter, dan enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan coba menggunakan yang lain, misalnya transition. Ini juga bisa. Nah, selanjutnya teman-teman, kita coba membuat Microsoft Excel. Sama seperti Microsoft Word, biasanya sudah ada di layar. Kalau tidak, kita bisa mulai dari start. Lalu kita cari kembali Microsoft Office-nya. Ada tanda X seperti ini. Microsoft Office kita berdua kami coba seperti ini teman-teman. Silakan untuk menulisnya. Sekarang teman-teman, kita akan coba bagaimana cara membuat tabel di Excel. Nah, kita contohkan misalnya ini nomor, nama anak, terus nilai, ini keterangan ini, lalu tinggal kita log, lalu kita ambil ini button border, kita cari di sini ada all border. Ini teman. Setelah itu ini masuk ke blok, kita susun dulu rapi, kita tekan center biar rapi, terus kita blok biar bagus. Seperti ini teman-teman. Nah, yang seperti ini teman-teman, ini bisa diatur, tinggal dengan kita atur, kita klik yang seperti tanda-tanda seperti ini ya. Seperti ini, klik kiri, lalu kita ini. Kalau pakai mouse ya tinggal di kiri saja. Lalu kita ingin membuat kolom. Kembali kita bisa klik yang seperti ini tadi. Lalu kita buat nomornya. Nah, cara membuat nomor agar mudah, kita pakai tanda ketik. Ya, lalu kita angkat 1, langsung dia nomor itu bisa kita urut ke bawah. Lalu kita klik ini, angka satunya di sini ada sebelah ujung kanan ada tanda plus. Lalu kita klik kiri, lalu kita tahan ke bawah. Nah, teman-teman, ini akan jadi angka yang berurutan. Nah, jadi seperti ini. Ini teman-teman caranya. Nah, bagaimana dengan tulisan misalnya yang terlalu, misalnya nilai matematika. Kita ingin ininya agak besar kolomnya, nilai matematika. Kita akan besarkan kolomnya ya. Mudah saja kita tinggal blok, lalu kita tekan format, lalu bisa kita atur kolom ataupun atur row-nya. Nah, kita atur row-nya dijadikan 20. Nah, dia akan berubah teman-teman. Lalu kalau kolomnya juga kita bisa atur misalnya 20, maka juga bisa yang 10 aja misalnya ya, 10. Nah, teman-teman kecil. Kita coba lagi besar lagi di 20 juga. Nah, teman-teman seperti ini. Nah, jika teman-teman misalnya nama anaknya panjang, Lina Rahmi ya, Fatihah, itu kan panjang gitu. Kolomnya misalnya tidak sampai, kita bisa klik, lalu kita klik break text ini. Nah, kita tekan di sini. Nah, ini kita bisa, lalu kita inginkan kan anaknya nggak seperti itu, maka kita akan besarkan dulu kolom. Ini 30. Dia akan seperti itu teman-teman. Lalu kita ingin pindahkan ini agak seperti ini. Nah, lalu kita atur misalnya page layout-nya, misalnya size-nya juga sama, kita klik size. Kita ingin misalnya A4, A, biar A4. Nah, ternyata ini masih pas ya, akan ada tandanya di sini. Lalu kita ingin misalnya dia landscape, kita landscape-kan, nanti ada banyak.
terus kita ingin katanya boleh normal ya, apa aja kita ini kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menulis anaknya juga, namanya juga sesuai tulisannya mau apa bisa kita atur. Kita ingin misalnya kita ingin atur area miro, kita akan berikan beberapa tinggal ukurannya juga kita bisa inginnya 12. Lalu bagaimana men-save-nya? Kita akan save dengan save as. Di sini kita mau buat misalnya tabel siswa. Nah, kita save-nya di misalnya di perusahaan, maka akan kita save. Nah, setelah itu kita ingin misalnya membuat grafik teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada grafik. Kita akan coba di sini. Kita ambil aja dari sini. Cara kita membuka sheet bisa langsung ya. Ini ada sheet 3, kalau mau nambah sheet 4. Nah, nambah lagi di sini bisa sheet lagi. Nah, di sini ada sheet. Kita coba pindahkan datanya di sini. Teman-teman, di datanya tinggal kita tambahin nomor kita ambil nama, lalu kita lock. Nah, kita akan coba buat grafiknya. Tinggal dikit mau pakai nama, kita mau buat ini misalnya ya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada grafik yang kita inginkan. Lalu teman-teman kita coba mencoba bagaimana formula dari penggunaan Excel, formula datanya. Kalau misalnya kita ingin menjumlahkan nilai harian, min, pas, maka di sini kita jumlahkan dengan cara sama dengan, lalu kita tulis sum dalam kurung, lalu kita klik yang mau kita ini. Nah, kita shift ke samping, lalu kita tutup kurung, maka dia akan menghasilkan jumlahnya 248. Kita tidak perlu lagi seperti itu, maka kita akan tarik aja ke bawah. Nah, teman-teman, ini sudah selesai mudah. Lalu pengurangan juga begitu teman-teman, sama dengan, lalu kita kurung, kita ingin mengurangkan harian dan net. Nah, jadi kita kurang selanjutnya kita pengurangan sama juga sama dengan dalam kurung, kita ingin contohnya mengurangi nilai jumlah dengan harian ya. Kita akan klik nilai ini dulu, lalu kita kasih tanda kurang di angka samping angka 0, terus kita klik yang jadi oke, lalu kita tutup kurung. Nah, bentuknya maka kita klik bentuk saja, akan muncullah pengurangan dari 248 dikurangi 90 maka 119. Jadi kita turunkan ada tanda panas, ada tanda tambah ke bawah, maka dia akan langsung otomatis berpindah pengurangan. Begitu juga dengan perkalian, sama dengan dalam kurung kita misalnya kali harian tahun harian ini kita klik, lalu kita shift tanda bintang di angka 8, lalu kita shift net. Nah, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik dari sini, maka dia akan keluar jumlahnya 7.290. Lalu kita tarik ke bawah, nah dia akan jumlahnya akan keluar. Begitu juga pembagian, sama dengan dalam kurung kita bisa bagi 90 dibagi, kita pakai garis miring, lalu dengan shift 81, lalu kita tutup kurung, kita klik ada di sini. Nah, gitu. Dapatlah pembagiannya, tinggal tarik ke bawah. Nah, dia akan jadi ini. Nah, gitu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman kita coba menggunakan formula min, max, divide, dan count. Min itu adalah guna untuk mencari nilai terendah. Jadi caranya sama dengan min, tulis min, terus tutup kurung, lalu kita klik nilai, shift nilai-nilai yang ingin kita cari,
kurung, lalu kita klik saja, maka keluar nilai tanda kutip ini. Lalu kita turunkan kursornya ada tanda plus ke bawah. Oke, akan jadi. Jadi juga dengan next, mencari nilai tertinggi. Kita akan tulis next dalam kurung ini. Lalu kita klik angkanya, lalu kita klik kurung. Nah, dia akan muncul angka paling tinggi itu 90. Lalu kita turunkan ke bawah. Nah, dia akan muncullah nilai-nilai tertinggi. Begitu dengan abstraknya adalah rata-rata. Kita tulis break, lalu dalam kurung. Jika kita ingin merata-ratakan nilai ini ya 90, 877. Kita save, kita tutup kurung. Nah, dia akan muncul nilai rata-ratanya. Nah, tinggal diturunkan ke bawah, diklik ke bawah, tarik ke bawah. Nah, dia akan muncul nilainya. Nah, lalu bagaimana cara kita agar nilai ini bisa jadi jadi angka yang pas? Kita format cell, lalu kita bisa klik accounting, kita maunya tidak ada komanya misalnya ya. Oke, nah, dia akan seperti ini teman-teman. Nah, terus kita untuk content dan untuk kolom ya. Jadi kita hitung kolomnya berapa itu bisa sama dengan count, tinggal di nilainya seperti tadi, shift. Nah, kita akan tahu berapa kolom 3. Nah, lalu kita akan tarik ke bawah. Gitu ya teman-teman, tahun di kolom 3. Selanjutnya teman-teman, kita akan buat rumus menggunakan if, and, dan or. Nah, di sini kita harus buat keterangan dulu. Keterangan nilai rata-rata lebih besar sama 75 maka akan dinyatakan lulus. Nah, dan juga nilai rata-rata lebih kecil dari 75 maka akan dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini kita langsung membuat rumusnya sama dengan if dalam kurung kita klik rata-rata, terus kita buat ini ya tanda tutup kurung seperti ini, lalu sama dengan, lalu kita tulis 75, lalu kita tulis koma, lalu tanda kutip buat lulus, lalu koma, ini tanda kutip lagi ya, lalu koma, tanda kutip 2, tidak lulus, tanda kutip lagi, tutup kurung. Nah, coba saya periksa dulu sama dengan 7, nah lalu kita enterkan saja. Nah, ini. Jadi yang nilainya di atas 75 itu nyatakan lulus. Nah, kita kursor ke bawah, turunkan ke bawah. Nah, di sini ada 3 yang tidak lulus. Bagaimana? Apakah data itu valid? Maka kita menggunakan data n. Formula n itu sama dengan n tutup kurung dan kurung yang ini kita shift datanya, maka nah akan masukkan true. Nah, kita turunkan ke bawah juga. Nah, begitu juga berarti nilainya semuanya pada benar ya. Itu kita juga menggunakan or seperti sama, tutup kurung ini diklik. Nah, hasilnya itu kita turunkan ke bawah. Seperti itu teman-teman, cara menggunakan if, and, dan or. Selanjutnya teman-teman, kita belajar bagaimana cara hyperlink ya, mengcopy link. Ini kebetulan sudah ada linknya, saya copy dari Google. Nah, pertama kita klik kanan, lalu di sini ada tulisan paling bawah hyperlink. Nah, nanti di sini ada address, kita klik copy tadi yang link tadi ke sini. Nah, lalu kita oke-kan. Nah, maka dia sudah menjadi link yang bisa kita klik sampai ke Google. Nah, bagaimana cara kita untuk menonaktifkannya? Maka kita bisa di sini kita ada tulisan remove hyperlink. Nah, maka link ini juga tidak akan berfungsi lagi gitu.